Ini ciri-ciri orang yang anxiety-nya nggak bakal sembuh part 2. Yang nomor 5, pengennya instan, pengennya nggak perlu usaha, pengennya nggak perlu keluar biaya alias gratis. Ini mustahil banget, bahkan dengan segratis-gratisnya pun, kita cari informasi tetap butuh kuota, tetap butuh internet. Kita mau belajar pun harus beli buku atau baca buku lewat e-book, harus beli juga bisa. Download pun butuh biaya kayak gitu loh. Kalau yang sampai berbayar, yang mahal gitu ya sampai ke psikolog juga bisa, tapi nggak perlu harus ke sana gitu loh. Keluar biaya itu sudah pasti, jadi jangan berharap gratis sepenuhnya. Oke, kemudian nggak ada usaha, nggak perlu usaha, itu nggak mungkin. Pengennya itu cuma tidur aja, besoknya sembuh dari anxiety, ya nggak bakal bisa. Mau sampai kapanpun gitu. Dipikirnya waktu itu akan menyembuhkan, enggak. Untuk anxiety, kalau kita tetap melakukan hal yang sama, tapi berharap hasilnya beda, dengan berjalannya waktu itu akan jadi semakin parah justru, bukan semakin menyembuhkan. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa sembuh dari anxiety disorder benar-benar tanpa modal, tanpa aktivitas, tanpa melakukan kegiatan apapun, tanpa usaha, kemudian cepat, itu nggak mungkin. Kalau kalian masih berharap seperti itu, saya bisa jamin sembuhnya semakin lama. Yang keenam, selalu menjadikan anxiety disordernya yang kalau sudah terdiagnosa itu sebagai alasan, sebagai identitas utamanya dia. Apalagi kalau sedang bekerja, sedang sekolah, sedang berteman, sedang bersosial. Kemudian alasannya, aku tidak bisa ke sana, aku tidak bisa ikut kegiatan, nggak bisa bekerja. Karena aku orang yang anxiety, karena aku orang yang pencemas, aku orang yang ya selalu kayak gitu. Satu sisi, saya bisa paham rasanya seperti apa. Tapi di sisi lain, kalau kalian memang ingin sembuh dari anxiety disorder, jangan jadikan anxiety itu sebagai alasan. Jangan jadikan anxiety itu sebagai identitas dirimu. Apalagi kalau sudah sampai menunjuk ke diri sendiri dan bilang, saya kan anxiety, saya adalah anxiety, saya adalah orang pencemas. Sudah jadi identitas tuh. Kalau sudah seperti itu, wah susah sembuhnya, lama. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya juga pernah mengalami. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Makanya saya bikin video ini gitu loh. Ya, kalau kalian ingin sembuh, pertanyakan dulu ke diri kalian. Aku mau sembuh atau enggak ya? Atau nyaman kayak gini dengan anxiety-mu? Silahkan kalau nyaman. Saya nggak bakal memaksa. Tapi kalau memang pengen sembuh, tinggalkan identitas itu. Jangan pernah menggunakan anxiety-mu itu sebagai alasan. Kalau perlu untuk melakukan sesuatu, bekerja, dan ada kegiatan yang membutuhkanmu, jangan jadikan anxiety-mu sebagai alasan. Lakukan kegiatan-kegiatan itu meskipun kondisimu sedang takut dan cemas. Percayalah, 1 kali, 2 kali masih cemas. 3 kali, 4 kali cemasnya berkurang. Sudah ke 100 kali cemasnya hilang. Percaya sama saya. Dan yang perlu diingat, jangan berharap dengan karena punya anxiety, kamu akan selalu dimaklumi. Ketika kamu di perkantoran, di sekolah, kamu selalu dimaklumi gitu. Oh, dia kan orang yang cemas gitu. Ya udah nggak usah, jangan kasih yang berat-berat ke dia. Kamu akan dimaklumi terus. Dimaklumi itu justru akan memperparah dan memperburuk kondisi cemasmu. Ya, jadi jangan mau dimaklumi seperti itu. Apalagi kamu memaklumi dirimu sendiri yang punya anxiety. Jadikan itu sebagai alasan terus. Ya semakin parah jadinya. Yang ketujuh, selalu bergabung kepada grup-grup yang berkaitan dengan anxiety disorder di media sosial manapun. Entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di Google, dimanapun gitu ya. Mereka selalu join grup-grup dan berisi orang-orang yang bisa dibilang kasarnya adalah kan orang dengan gangguan semua gitu loh. Orang-orang cemas yang mana mereka selalu sharing. Saya hari ini cemas, saya begini, kamu pernah merasakan ini enggak gitu.
sebagian besar orang merasanya, oh dengan sharing seperti itu berarti aku akan membuat kecemasanku akan semakin lega gitu. Iya, dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang akan semakin memperburuk cemasmu. Karena kamu akan merasa bahwa oh ternyata ini normal ya. Ternyata banyak yang mengalami dan ini sesuatu yang normal gitu loh. Banyak teman-temanku. Jadi aku merasa justru familiar dengan hal ini dan gak mau lepas dari identitasku sebagai seorang pencemas. Ini yang kita khawatirkan justru. Yang kedelapan, merasa bahwa aku sudah melakukan semua hal untuk menyelesaikan masalah kecemasanku. Padahal belum. Mungkin memang baru segitu yang kamu tahu. Tapi berarti kan baru cetek gitu yang kamu tahu. Kamu perlu untuk belajar teredukasi lebih lanjut. Jadi jangan bilang kalau kamu sudah mencoba semuanya. Karena kebanyakan orang anxiety yang seperti ini itu nggak mau baca buku, nggak mau mendengarkan podcast tentang anxiety recovery, nggak mau untuk mendengarkan video seperti ini, nggak mau untuk mengedukasi dirinya mengenai anxiety disorder. Akhirnya yang mereka tahu itu cetek tentang anxiety. Dan mereka merasanya, aku sudah melakukan semua hal yang aku tahu, sebatas itu. Padahal banyak yang belum mereka lakukan dan kebanyakan dari mereka itu berbohong gitu. Misalnya, saya sudah kok ngelakuin meditasi setiap hari sepanjang hari, padahal enggak. Meditasi itu untuk anxiety ya terutama, itu tuh perjalanan panjang dan seumur hidup. Bukan dilakukan ketika inget aja gitu, bukan. Dan kebanyakan dari mereka itu melakukan beberapa hal yang katanya anxiety recovery, tapi nanti sehari melakukan, besoknya enggak, karena merasanya enggak ada dampaknya gitu. Nanti kalau lagi inget, lakuin lagi, tapi nanti enggak. Habis itu ngakunya, aku udah coba kok, enggak ada efeknya, enggak ada dampaknya. Ya iyalah, kamu cuma melakukannya sekali-sekali gitu. Padahal untuk anxiety recovery, misalnya kita menyuruh orang ini untuk melakukan sesuatu yang dia takuti, itu tuh harus dilakukan konsisten setiap hari. Harus dilakukan terus-terusan sampai nanti akhirnya terdesensitisasi dan merasa anxiety-nya itu berkurang. Gitu loh. Jadi jangan bohong. Kebanyakan orang, ini pengalaman saya pribadi ya, menghadapi orang-orang yang anxiety itu seringkali bohong. Bilangnya, aku udah kok pak, aku udah kok ngelakuin ini setiap hari dan lain-lain gitu. Nah sekarang saya kasih tugas seringkali gini. Oke, mulai sekarang ketika kamu melakukan itu, melakukan tugasnya, direkam, dan ada orang yang melihat, misalnya orang tuamu. Bukan berarti nggak percaya, hanya saja untuk dedikasimu itu harus ditunjukkan. Karena kalau enggak, percuma konsultasinya kayak gini. Iya kan? Dan saya enggak, yang diuntungkan dari sesi konsultasi seperti ini, kan harusnya dirimu yang sembuh dari anxiety itu, bukan saya. Saya nggak untung apa-apa kalau kamu sembuh gitu loh. Dan itulah yang harus kalian kejar. Integritas terhadap dirimu sendiri, jangan bohong, ada dedikasi untuk sembuh gitu, dan jujur. Itulah baru kamu akan bisa mengarah ke kesembuhan dari anxiety disorder. Oke, sementara segini dulu part 2 dari ciri-ciri orang yang tidak akan sembuh dari anxiety disorder. Nanti kalau ada lagi kita bikin part 3-nya, atau mungkin kita akan mulai menjelaskan lagi, kita ulangi lagi ciri-ciri atau bagaimana caranya untuk sembuh dari anxiety disorder, dan ya siapa tahu bermanfaat. Oke? Dan mungkin suatu saat saya akan bikin master class-nya untuk penyembuhan atau anxiety recovery atau regulasi sistem syaraf kita balik ke parasimpatik gitu. Oke, semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua ya.